Hai Sobat Online dimanapun berada, kembali lagi di Brilian Channel. Seperti biasa di video kali ini saya mau berbagi lagi salah satu resep olahan dari daging kambing. Dan tips bagaimana daging kambing itu ketika diolah enggak bau prengus dan juga tetap empuk dan enak. Berbeda dengan memasak daging sapi ya teman-teman. Kalau kita memasak daging kambing itu memang harus benar-benar memasak dengan cara yang tepat supaya rasanya itu enak dan gak enak. Oke, daripada penasaran, yuk kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan resep menarik lainnya dari channel saya. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk kita langsung aja ke bahan dan cara memasaknya. Untuk bahan utamanya yaitu 1 kg daging kambing. Tips supaya memasak daging kambing itu enggak prengus, jadi sebelum kita masak menggunakan bumbu, kita rebus dulu menggunakan metode 5-37. Rebus selama 5 menit atau sampai mendidih, kemudian matikan api kompor dan tutup rapat. Selanjutnya kita rebus lagi 7 menit. Nah, setelah itu kita buang airnya ya dan ambil daging kambingnya aja. Setelah dingin barulah bisa kita potong sesuai selera. Jadi memang dalam memasak daging kambing itu kita perlu memasak dengan cara yang tepat ya, supaya baunya itu nggak prengus atau benar-benar enak ya teman-teman. Oke, setelah kita potong ini kita sisihkan dulu. Kemudian di tahap selanjutnya di sini sudah saya siapkan juga 50 gram kelapa parut, dan kelapa parutnya ini akan kita sangrai terlebih dahulu. Kelapa parut ini akan saya buat bumbu ya. Jadi kalau di tempat saya namanya bumbu lemak. Nah, kita sangrai sampai berubah warna menjadi agak kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Kira-kira warnanya seperti ini ya teman-teman. Dan ini langsung aja kita haluskan menggunakan ulekan. Kalau kalian lagi mager ngulek boleh dihaluskan menggunakan chopper, tapi tentunya hasilnya itu berbeda. Kalau dihaluskan menggunakan chopper, kadar minyaknya itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Tapi kalau dihaluskan menggunakan ulekan, kadar minyaknya itu banyak. Nah, jadinya seperti ini. Oke, ini akan kita sisihkan dulu. Yuk kita langsung aja ke bahan bumbunya. Untuk semua bumbu sudah saya siapkan, sebanyak 5 siung bawang putih, kemudian 5 siung bawang merah, 5 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kencur, 1 ruas lengkuas, 1 ruas kunyit, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 3 batang serai, setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica bubuk, kemudian setengah sendok teh jinten. Untuk bahan yang nggak ikut dihaluskan akan saya sisihkan terlebih dahulu, dan di sini sudah tersedia beberapa bahan yang harus dihaluskan. Lagi-lagi saya menghaluskan dengan ulekan ya teman-teman, karena menurut saya memasak itu kalau diulek rasanya itu lebih sedap aja. Tapi kalau kalian lagi mager boleh kok dihaluskan menggunakan blender. Jadi disesuaikan aja ya dengan kemampuan masing-masing. Oke, lanjut, ini akan kita haluskan ya teman-teman. Dan kalau udah bumbunya ini dihaluskan, lanjut akan kita tumis. Siapkan wajan, kemudian masukkan secukupnya aja minyak sayur. Lanjut kita akan tumis semua bumbunya. Jangan lupa juga masukkan serai yang sudah digeprek, kemudian daun salam dan juga daun jeruknya. Lanjut kita akan tumis menggunakan api cenderung kecil sambil diorak-arik agar matang merata. Oh iya teman-teman, di sini saya tambahkan 2 batang kayu manis ya. Untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran bumbu, sudah saya bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silakan teman-teman cek di sana. Oke, lanjut kita masak. Kemudian kalau bumbunya udah harum, masukkan daging kambing yang tadi sudah kita potong kecil-kecil. Selanjutnya masukkan juga kelapa sangrai yang sudah kita haluskan tadi.
Setelah itu kita masukkan dulu santan perasan kedua atau santan encer. Maaf tadi nggak sempat ke-record untuk bahan santannya. Jadi untuk pemakaian santan sebanyak 2 liter atau 2000 ml. 1 liter untuk santan perasan pertama dan 1 liternya lagi untuk perasan santan kedua atau santan encernya. Dan di sini juga saya tambahkan cabai. Ini opsional ya, kalau kalian nggak suka pedas atau untuk anak-anak, cabainya boleh ditambahkan di akhir ya, jadi disisihkan. Dan ini saya masih masukkan santan encernya, jadi kita tunggu sampai meresap kurang lebih 10 menit. Setelah itu barulah masukkan santan kentalnya ya teman-teman. Kemudian kita akan masak kembali sampai mendidih atau sampai meletup-letup, atau sampai bumbunya ini benar-benar meresap pada daging kambingnya. Jangan lupa untuk selalu diaduk dan pastikan santannya itu nggak pecah, karena tentunya masakan kalau santannya pecah itu rasanya sangat berbeda atau kurang enak ya teman-teman. Nah lanjut, ini akan saya tambahkan seasoning. 1 saset kaldu rasa sapi, kemudian secukupnya aja garam, 1 sendok makan gula pasir, dan secukupnya aja penyedap rasa. Kemudian kita masak kembali sampai tanak. Jangan lupa ya untuk cek rasa terlebih dahulu, dan kalau rasanya udah pas barulah matikan api kompornya. Nah inilah masakan kita hari ini. Daging kambing masak gulainya udah matang. Lalu lanjut kita akan pindahkan di mangkok saji. Gimana teman-teman cara masaknya? Gampang banget bukan? Apalagi sebentar lagi mendekati hari raya kurban ya. Jadi tentunya banyak daging. Boleh nih cobain resep yang satu ini. Dijamin rasanya itu enak, enggak enak, kemudian daging kambingnya juga enggak perengus sama sekali. Dan ini aku review ya, bisa dilihat dagingnya itu benar-benar empuk banget, kemudian bumbunya meresap, rasanya juga enak, dijamin disukai keluarga tercinta di rumah. Selain daging kambing, daging sapi juga bisa dimasak menggunakan resep yang satu ini. Untuk cara memasaknya ada di video saya sebelumnya ya, dan sudah saya bantu juga tulis linknya di kolom deskripsi di bawah judul. Daging kambing maupun daging sapi sama-sama enak menggunakan resep yang satu ini, dan resep ini adalah resep andalan dari keluarga saya. Sangat recommended banget dan tentunya bikin ketagihan. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah temenin saya bikin olahan dari daging kambing hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video saya kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.